Shalom Bapak Ibu dan semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama. Yang diambil dari kitab Markus pasal 12 ayat 30 berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Bapak Ibu, kita sering mendengarkan kitab Markus pasal 12 ayat 30 ini ya. Hal ini apakah sudah menjadi bagian dalam hidup kita? Mungkin ada yang bekerja, usaha, rumah tangga, sekolah, dan lain-lain. Dalam pekerjaan selalu harus ada turut campur Tuhan. Bekerja di perusahaan, di masyarakat, di gereja, di sekolah, dan lain-lain ya Bapak Ibu. Contoh waktu itu istri saya minta tolong untuk mendoakan temannya Brigita ya Bapak Ibu yang sedang sakit. Sebenarnya saya juga tidak kenal dengan orang tuanya. Jadi kondisinya waktu itu teman Brigita itu sakitnya cukup parah. Bisa dibilang ada kanker ya, itu di kepalanya. Terus udah gitu rambutnya sampai dibotakin, terus sampai tangannya diikat gitu ya Bapak Ibu ya. Karena ya bisa marah atau melukai diri sendiri atau orang lain gitu. Orang tuanya itu mau gitu didoakan, dan setiap kata-kata saya juga terkejut gitu ya, diikutin sama dia gitu. Setelah 3 bulan kemudian tiba-tiba ia nyamperin gitu loh. Itu ada acara Brigita, dalam waktu itu kita masih ikut fashion show. Nah, dia bilang sama istri saya, sama Feni, katanya terima kasih ya katanya untuk doanya, anak saya sekarang sudah sembuh, sudah pulih katanya gitu, udah bisa sekolah lagi. Waduh, saya mendengarkan itu puji Tuhan gitu, senang sekali gitu ya, karena Tuhan membantu gitu loh ya, menolong gitu ya, puji Tuhan gitu loh. Dari ayat Markus 12 ayat 30, saya belajar mengenai kasih ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya, kalau kita mengasihi Tuhan sesuai dengan perintahnya, apakah kita akan rugi? Saya pernah juga mengalami, Bapak Ibu, waktu itu Tuhan mengajarkan saya untuk memberikan persepuluhan daripada pendapatan saya. Saya belajar taat walaupun sebenarnya berat Bapak Ibu, karena saya pikir bagaimana bisa cukup untuk kebutuhan saya. Saya mendapat hikmat dari Tuhan. Ada seorang janda miskin yang memberi persembahan di dalam kekurangannya. Saya merenungkan perkataan itu ya Bapak Ibu. Seorang janda miskin memberikan persembahan untuk Tuhan di dalam kekurangannya. Bagaimana ia bisa mencukupi untuk kebutuhan hidupnya dan anaknya? Saya berpikir seperti itu. Jadi janda yang miskin ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan, gitu ya. Mengapa saya tidak, gitu? Puji Tuhan Bapak Ibu, saya mau belajar memberikan untuk Tuhan, dan Tuhan mengembalikan berlipat-lipat ganda buat saya. Mari Bapak Ibu, kita belajar mencintai dan menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Amin.